Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait tentang kesunahan-kesunahan terhadap bayi yang baru dilahirkan. Beberapa kesempatan yang lalu kita telah bahas di antara kesunahan terhadap bayi adalah mengazani dan mengakikahkan, memberi nama yang baik serta mencukur rambutnya. Dan kesunahan yang akan kita bahas pada kali ini adalah kesunahan selanjutnya adalah tahnik. Apa itu tahnik? Bagaimana hukumnya? Dan kemudian makanan apa yang untuk tahnik tadi? Dan selanjutnya adalah siapa saja orang yang dianjurkan untuk mentahnik tadi. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahnik adalah mengunyah sesuatu kemudian meletakkan atau memasukkan dari kunyahan tadi ke dalam mulut si bayi, lalu menggosokkan ke langit mulut si bayi tadi. Di antara tujuannya adalah agar bayi tadi terlatih dengan makanan dan menguatkan bagian atasnya. Kemudian terkait tentang hukumnya adalah para ulama sepakat terhadap kesunahan dari tahnik itu sendiri. Sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab, diantaranya adalah kitab I'anatul Talibin atau Nailul Autar. Bahkan dalam kitab yang kita kaji ini adalah kitab Fathul Qarib, bahwasanya kesepakatan para ulama terkait tentang tahnik itu sendiri. Sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya wulidali gulamun fa'ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasamahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin. Suatu ketika ada seorang sahabat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang baik. Kemudian bayi tadi didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan namanya, tentunya nama yang baik, wa hannakahu bitamratin. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya dengan bitamrotin, dengan kurma, sebutir kurma kering. Atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yu'ta bisibyan. Suatu ketika pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan seorang bayi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa-doa yang baik, doa-doa tentang agar keselamatan ketika dewasa nanti, atau dengan doa-doa yang lainnya, wa yuhannikuhum, dan kemudian mentahniknya. Dari sini para ulama sepakat bahwasanya tahnik adalah hukumnya sunnah. Terkait tentang tata cara tahnik itu sendiri, tentunya tadi disebutkan bahwasanya tahnik adalah mengambil kurma atau sesuatu yang manis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini adalah tujuan dari tahnik adalah liyanzila minhu syai'un ilal jawfi, dari kunyahan tadi agar ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Nah, makanannya apa? Fa'ilam yujad tamrun. Tentunya kesunahnya adalah yang pertama adalah tamar. Tamar itu adalah kurma kering. Fa'ilam yujad farotabun, ketika tidak mendapatkan kurma kering, kemudian dengan kurma yang basah. Wa illa fasyai'un khulun, maka ketika tidak mendapatkan keduanya adalah ditahnik dengan sesuatu yang manis. Yani, tata caranya adalah, katakanlah kita mendapati sebuah tamar, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Tata caranya adalah orang yang ingin mentahnik mengambil kurma, kemudian memakannya, mengunyahnya, sehingga didapati bagian yang paling lembut setelah hasil kunyahan tadi, diambil saripatinya yang paling lembut, kemudian diambilkan dengan kelingking kita, kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya si bayi tadi. Nah, kita gosok-gosokkan saripatinya tadi, gosokkan ke dalam langit si bayi, dan bagian-bagian mulut yang lainnya, agar ada sesuatu yang dimasukkan ke bayi tadi masuk ke dalam perut si bayi tadi.
Ini adalah tata caranya. Kemudian yang menjadi perhatian lainnya adalah orang yang mentahnik bayi yang baru dilahirkan tadi. Ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya orang yang ingin mentahnik dipastikan kesehatannya. Terkhusus dalam kondisi pandemi seperti ini, orang yang ingin mentahnik bayi dipastikan agar dia sehat secara fisiknya, secara jasmaninya, agar menjadikan si bayi tadi juga sehat. Kemudian yang kedua adalah tentunya orang yang mentahnik sangat dianjurkan adalah orang yang soleh, alim ulama, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang baik lainnya di lingkungan sekitar kita agar mentahnik. Tujuannya apa? Agar memberikan keberkahan dari kiai atau orang soleh yang mentahnik tadi, dan kemudian setelah itu mendoakan kepada si bayi agar menjadi lebih baik atau soleh dan solehah pada kedepannya. Demikianlah tentunya kesimpulannya adalah tahnik adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah orang yang mentahnik perlu diperhatikan adalah sehat, dan kemudian yang mentahnik adalah para alim ulama atau ustadz ustazah atau para kiai. Dan selanjutnya bahan menjadi tahnik adalah tamar atau rotab, atau ketika tidak mendapatkan rotab atau kurma kering maka diberikan dengan sesuatu yang manis, katakan adalah madu. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.